Aku menato orang lain dengan harga yang dipasang secara jelas. Namun orang-orang di kalangan itu bukan hanya tidak menganggap mahal, malah menambah harga sambil memohon agar aku mulai menato. Semua ini karena selama gambar itu hasil tanganku, keamanannya selalu disertai keajaiban. Menato emas batangan membawa rezeki besar dan kekayaan. Menato gambar bunga lili bisa membawa keharmonisan dan cinta seumur hidup. Menato totem singa bisa menggetarkan segala arah dan terus naik derajat. Hari itu aku sedang santai menjaga toko. Seorang wanita bersandar di meja sambil menggoda dengan gerakan tubuh. Ganteng malam ini, mau keluar minum bareng tidak? Aku mengernyit menatapnya beberapa kali. Kamu tunangan Juzi kan? Begitu mendengar nama Juzi, Liu Yi langsung menahan sikap genitnya. Benar itu aku, Nona Liu, sebaiknya kamu menahan diri. Selain itu tato di tempatku sepertinya tidak cocok untukmu. Cuma disuruh tato, kenapa banyak omong? Kalau bukan karena Juzi memaksaku datang, toko jelekmu ini pun tak akan kulirik. Sambil bicara dia membuka tasnya dengan kasar, dan melempar setumpuk uang tunai. 3.000 cukup atau tidak? Melihat aku tidak bicara, dia mengeluarkan satu tumpuk lagi. Tambah 5.000 cukup kan? Aku mengangkat tangan menunjuk papan harga di dinding. Harganya ada di situ. Kalau bisa terima aku baru mulai menato. Di papan tertulis tato biasa 20.000. Tato kelas atas 1 juta. Liu Yi menoleh melihatnya. Aku mengangkat bahu, harga sudah jelas. Kalau tidak mau silakan ke tempat lain. Pantas saja tokomu sepi. Tak lama kemudian, seorang gadis muda penuh energi menyelinap masuk. Su Qingyu dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Waktu SMA aku keluar sekolah lebih awal demi mewarisi keahlian ini. Sekarang dia sudah kuliah tingkat 3. Kak bisnis gagal lagi. Aku melirik jam lalu heran dan berkata, Qingyu, belum waktunya pulang sekolah kan? Ada 2 siswa di sekolah yang menghilang. Jadi pulang lebih awal. Entah kapan bisa menangkap pelakunya. Bagaimana kalau kakak mentatomu satu gambar? Ku jamin seumur hidup aman keluar masuk. Omong kosong saja. Teori mistismu itu, aku tidak percaya. Kita tumbuh bersama. Buat apa aku bohong padamu? Zaman sekarang berkata jujur malah tidak dipercaya. Bagaimana kalau harga kamu turunkan sedikit? Mungkin bisnisnya akan lebih baik. Harga warisan leluhur kalau aku ubah. Kakek pasti lompat dari kubur memukulku. Aku baru saja hendak mengajak Su Qingyu makan. Liu Yi tiba-tiba kembali dengan penuh amarah. Dia menatapku dengan tajam. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Juzi? Dia tidak pernah membentakku. Gara-gara kamu dia bertengkar hebat denganku. Hati Liu Yi dipenuhi amarah. Karena Juzi baru saja mengucapkan ancaman keras. Kalau tidak tato di tempatmu, uang lamaran 300.000 dan rumah lunas jangan harap. Dengan sakit hati dia mengeluarkan kartu dan menyerahkannya padaku. 20.000. Gesek kartu. Aku menahan senyum dan menatapnya dengan serius. Nona Liu, aku harus menjelaskannya. Jika kamu mematuhi makna dari gambar itu, jalan ke depan akan lancar dengan sendirinya. Namun jika sengaja melanggarnya, Liu Yi memotong dengan tidak sabar. Sudah cukup, jangan banyak omong. Soal roh atau bukan, cepat saja. Cepat, aku masih ada jamuan malam. Melihat sikapnya yang keras kepala seperti itu, aku juga malas menasihati lagi. Karena kamu mau menikah, aku akan memilihkan satu motif yang berkaitan dengan cinta. Pikiranku bergerak. Aku memanggil panel sistem di dalam benakku. Sistem mencari tato cinta yang cocok untuk target. Merekomendasikan pilihan berikut. Lili putih atribut cinta makna bersatu seumur hidup. Biaya poin 80, pantangan tidak boleh ternoda. Mawar merah muda atribut cinta makna menggenggam tangan selamanya. Biaya poin 80. Pantangan tidak boleh dinistakan. Melihat sisa poin hanya 100. Hatiku terasa sakit. Ku menyerahkan katalog padanya. Pilih lili atau mawar. Pilih lili saja, kelihatannya lebih anggun. Nona Liu, aku ingatkan pantangannya. Ia tidak mengizinkan cinta ternoda. Setelah ditato sebaiknya menahan diri. Hiduplah baik-baik bersama Juzi. Cerewet sekali, cepat saja. Aku mengangguk pelan, semua sudah kukatakan. Sebab akibat tanggung sendiri, aku menukar dari ruang sistem sebuah lili putih dan mengeluarkannya. Putih bersih seperti salju, jernih di seluruh bagiannya. Su Qingyu di samping sampai melongo melihatnya. Lili yang sangat cantik. Namun Liu Yi mengernyit dan berkata, bukankah cuma bunga layu menguning? Apa yang perlu dibesar-besarkan? Aku mencibir dalam hati. Bunga roh buatan sistem. Di mata orang berbeda, wujudnya berbeda. Bentuk yang ia tampilkan. Itulah kualitas cinta di hati sang pengamat. Aku memetik kelopak bunga lalu memasukkannya ke cairan khusus. Kelopak bunga itu langsung meleleh. Lalu aku mengambil jarum tato dan menariknya di udara. Terdengar tawa melengking lemah yang hanya bisa ku dengar. Itu adalah roh bunga lili yang terserap ke ujung jarum. Ia sangat peka terhadap aura. Jelas ia mencium aroma ketidakmurnian dari tubuh Liu Yi.
dan memberontak dengan keras. Suara apa itu? Aku tetap tenang Nona Liu, kamu salah dengar. Jarum tato menusuk kulit di bawah pengaruh kekuatan spiritual. Dia sama sekali tidak merasakan sakit. 1 jam kemudian aku menurunkan jarum. Liu Yiyi menatap lengan kirinya. Sekuntum lili putih bersih perlahan mekar. Bahkan samar-samar memancarkan aroma harum. Dia tampak tidak percaya. Sepertinya ini aroma dari tubuhku. Itu efek bawaan dari tato ini. Tunanganmu pasti akan semakin menyukainya. Tato bisa memberi aroma tubuh. Tidak ada efek samping kan? Dia menatapku dengan curiga. Tokoku ada di sini. Kalau ada masalah kapan saja cari aku. Liu Yiyi mendengus dingin. Meski sakit hati soal uang, namun melihat tato ajaib itu dia tetap mengambil tas lalu pergi. Begitu dia pergi, Su Qingyu langsung mendekat. Kenapa kamu bohong tadi soal suara itu? Aku juga mendengarnya. Itu pasti roh bunga. Aku sudah bilang dari dulu keahlianku ini tidak biasa. Kamu saja tidak percaya. Cih, kakak menipuku lagi. Aku asal mengarang alasan untuk menenangkannya. Lalu sekalian menggandeng tangannya, ayo pergi. Aku ajak kamu makan enak. Pukul 8 malam, di sebuah kursi dekat jendela restoran barat. Liu Yiyi sedang makan bersama sahabatnya. Sahabatnya Su Yuyu berseru, kamu ini abis dapat uang ya? Ponsel baru, tas baru. Cuma rezeki kecil. Hujan gerimis saja. Pacarmu ini benar-benar memanjakanmu. Perempuan itu harus pintar memanfaatkan kelebihannya. Aku cuma dengarkan dia lalu tato 1 gambar. Dia langsung memberikan semua uang yang dia hasilkan seumur hidup. Sambil bicara dia mengangkat lengan Renda. Sebuah tato bunga lili putih. Pekar perlahan di lengannya. Cantik sekali. Pemilik toko itu sikapnya menyebalkan. Hanya begitu saja. 20.000 gila kan? HMPH memang. Dan gara-gara itu Juzi sampai bertengkar hebat denganku. Benar-benar mengira tato bisa mengikat hatiku. Sungguh lucu. Dia tidak menyadari. Saat kata lucu itu terucap, kelopak lili di bawah lengannya seketika berubah menjadi kuning layu yang sakit. Dalam sekejap, aroma busuk samar menyebar di udara. Dari nada bicaramu kamu belum berniat berhenti. Sebenarnya Juzi itu lumayan. Bercanda ya. Sekarang aku bisa dapat Juzi. Nanti pasti bisa dapat yang lain. Dengan penampilanku pantas dapat yang lebih baik. Aku tertawa. Aku cuma menyebutnya sekilas. Dengan penampilanmu memang tidak perlu terburu-buru. Bunga lili di lengan Liu Yiyi sudah sepenuhnya berubah menjadi kuning layu seperti abu. Su Yuyu mengernyitkan hidung lalu mengendus kuat. Dengan jijik mengibaskan udara di depannya. Bau apa ini? Yuyu kenapa teriak-teriak, mana ada bau busuk? Wajah Liu Yiyi tetap tenang. Dia tentu saja tidak bisa menciumnya. Karena bau itu meresap dari tulang dirinya. Aroma runtuhnya kontrak. Sudah aku tidak menemanimu lagi. Malam ini aku masih janji dengan pria tampan. Kalau Juzi tanya pakai cara lama. Tenang saja, aku sudah biasa urusan ini. Liu Yiyi melangkah anggun keluar restoran dengan sepatu hak tinggi. Yang tidak dia ketahui adalah, tato lili yang layu itu sedang membusuk dan mengelupas dengan kecepatan mencengangkan. Di sudut lain restoran, Su Qingyu yang duduk di depanku akhirnya tidak tahan. Kak wanita itu keterlaluan sekali. Lihat sikapnya tadi, benar-benar menganggap dirinya ratu. Aku menggelengkan kepala. Cara hidupnya adalah takdirnya sendiri. Namun roh tato ini punya temperamen. Roh lili sudah memberinya peringatan. Karena dia tetap keras kepala, maka dia harus menanggung balasan kontrak itu. Saat ini di depan hotel bintang di seberang jalan, Liu Yiyi baru saja memarkir mobil. Ponselnya tiba-tiba berdering. Dari seberang telepon suara Juzi tanpa emosi. Istriku, aku merindukanmu. Di mana aku jemput kamu? Di rumah Yuyu lah, memangnya di mana lagi? Kalau biasanya Juzi pasti akan perhatian. Namun kali ini di seberang telepon hanya ada keheningan. Suamiku, kamu dengar tidak? Tenang saja. Setelah menikah aku pasti setiap hari di rumah menemanimu. Istri, aku ingin makan masakanmu. Aduh, pesan saja makanan online sendiri. Sudah sahabat memanggilku, tutup ya. Telepon terputus. Liu Yiyi melangkah menuju pintu hotel dengan penuh harap. Dia tidak tahu bahwa saat ini di rumah Su Yuyu. Su Yuyu sedang diikat di kursi dengan tali. Mulutnya ditempel selotip. Menatap pria di depannya dengan ketakutan. Juzi duduk di dalam bayangan. Wajahnya muram menakutkan. Sebenarnya, setiap kali kamu membantunya menutup-nutupi, aku tahu. Aku kira pertunangan bisa membuatnya sadar. Urusan kalian, apa hubungannya denganku? Apa kamu tidak penasaran? Aku tahu dia wanita seperti itu. Kenapa masih memberinya uang? Bahkan menyuruhnya pergi bertato. Kenapa? Juzi tiba-tiba mengangkat bajunya. Di dadanya, sebuah tato batangan emas yang memancarkan cahaya emas redup. Terlihat jelas. Bahkan di bawah cahaya redup, tato itu seperti hidup dan berdenyut perlahan. Sejak diberi batangan emas ini, aku yang cuma anak miskin,
dalam setengah tahun menjadi raja bisnis kuliner. Tapi sang master pernah berkata, kalau menato untuk mencari kekayaan harus setia. Juzi sambil melepaskan ikatan Su Yueyu, sambil menyeringai dingin sendiri, yang dia tato adalah lili penjaga kesucian. Kalau dia tidak bisa menjaganya jangan salahkan orang lain. Di persimpangan Liu Yiyi menutup telepon. Penghasilan jutaan setahun, sampai berani berniat menikahiku. Sungguh menggelikan. Di matanya, Juzi hanyalah batu pijakan lain untuk memanjat ke atas. Pijakan seperti ini, sudah tak terhitung yang dia injak selama bertahun-tahun. Memeras nilai terakhir dari lawan. Lalu pergi dengan anggun sebelum mereka sadar. Prosedur ini sudah dia kuasai luar dalam. Target yang sebenarnya adalah pewaris kaya properti yang menunggunya di hotel. Lampu hijau menyala. Liu Yiyi melangkah maju dengan langkah bergoyang. Pikirannya tenggelam dalam mimpi menjadi nyonya kaya. Tanpa menyadari keanehan di sekitarnya, para pejalan kaki menutup hidung mereka dan menjauh darinya membentuk area kosong. Mama kakak itu baunya busuk sekali. Liu Yiyi akhirnya berhenti melangkah. Karena dia juga mencium bau busuk yang menyengat. Refleks dia mengangkat tangan untuk menutup hidung. Namun saat pandangannya jatuh ke lengannya, pupil matanya langsung mengecil. Lengan yang tadinya putih dan mulus, kini berubah menjadi kuning kecoklatan dan berkerut. Bintik penuaan muncul seperti menerobos tanah. Dia panik mengeluarkan cermin kecil dari tasnya. Wanita di cermin tak menyisakan sedikit pun kecantikan. Itu adalah wajah tua yang sangat terdistorsi. Kulit dan dagingnya cekung ke dalam. Mata keruhnya dipenuhi keputusasaan. Kenapa aku bisa jadi seperti monster ini? Dia menjerit ingin lari dari pemandangan mimpi buruk ini. Namun terkejut mendapati, kedua kakinya seperti berubah menjadi kayu lapuk yang berat. Kaku terpaku di tengah zebra cross tak bisa bergerak sedikit pun. Kebetulan, dari kejauhan sebuah truk besar melaju sambil meraung. Di tengah suara tabrakan yang menggelegar, Liu Yiyi seperti daun kering, terhempas keras ke jalan aspal beberapa meter jauhnya. Saat itu di telinganya seolah terdengar sebuah suara dingin. Hasratmu tidak layak menanggung kesuciannya. Bunga lili ini bukan untukmu. Keesokan harinya, aku duduk sendirian di toko tato sambil santai bermain ponsel. Tiba-tiba gerakanku membeku. Judul berita utama sangat mencolok. Tadi malam terjadi kecelakaan tragis di persimpangan Tiandi. Seorang wanita tewas di tempat. Menurut saksi wanita itu belum berusia 30 tahun. Namun kulitnya kendur seperti nenek berusia 100 tahun. Hatiku tenggelam. Aku membuka buku katalog tato di atas meja. Benar saja di dalam katalog, bunga lili putih yang tadinya hidup seperti nyata, telah menghilang sepenuhnya. Di halaman hanya tersisa satu baris deskripsi dingin. Jika kau mengkhianati sumpah, ia akan cepat layu. Yang ikut hancur adalah tubuhmu dan jiwamu. Aku tak bisa menahan helaan napas ringan. Satu lagi orang yang gagal menjaga pantangan. Di jalan pejalan kaki, Li Xiaoye sedang live streaming sambil mengobrol dengan penonton. Dia adalah streamer eksplorasi luar ruangan. 1686-58111 keluarga hari ini saya ajak kalian lihat yang berbeda. Hari ini fokus utamanya adalah. Saat itu komentar live muncul Xiaoye ada konten baru. Beberapa hari lalu ada wanita tertabrak mobil di jalan raya. Aku punya fotonya seram sekali. Li Xiaoye menguap. Hanya kecelakaan biasa saja. Perlu segitunya kalian heboh. Konten live hari ini sangat menarik. Teman bilang di sini ada toko tato yang menarik. Hari ini aku ajak kalian mampir melihatnya. Para penonton langsung protes. Apa menariknya toko tato? Kalian tidak mengerti, tunggu saja dan lihat. Li Xiaoye mengulurkan tangan mendorong pintu toko. Bos ada di sini. Aku sedang menunduk menyeduh teh. Mendengar suara itu aku berdiri dan berkata ada. Kamu mau tato? Dia menggoyangkan tripod live di tangannya sambil memperkenalkan diri. Bos aku tidak tato, namaku Li Xiaoye. Seorang streamer luar ruangan. Aku menatapnya dengan saksama. Di dunia yang kulihat, di antara alis Li Xiaoye, diselimuti kabut abu-abu pekat. Aku menarik kembali pandanganku. Dengan nada tenang. Kalau begitu buat apa kamu datang ke tokoku? Aku ingin buat satu sesi tentang budaya tato live di sini, boleh? Tentu tidak gratis. 3.000 per hari. Aku sedikit tertegun. Promosi malah dibayar balik. Aku tidak menolak. Baik, tapi kita sepakati dulu. Tokoku sepi. Takut mengganggu popularitasmu. Arak bagus tak takut gang sempit. Bos orang yang punya kemampuan. Anak ini karakternya lumayan baik. Setelah mendapat izinku, dia berkeliling toko dengan penuh semangat. Aku duduk kembali ke tempat semula. Diam-diam membuka mata langit. Selain aura abu-abu itu, di tubuhnya juga terpancar kabut hitam tipis. Apakah dia dililit sesuatu? Akhir-akhir ini hal seperti ini makin sering muncul. Aku membuka aktivitas live Li Xiaoye. Video pertama, tentang eksplorasi roh di rumah sakit jiwa terbengkalai. Saat video diputar sampai suatu momen,
Keningku langsung berkerut. Di ujung lorong yang suram itu, sosok bayangan hitam samar melintas cepat. Belum sempat aku melihat lebih jelas, pintu toko kembali didorong terbuka dengan kasar.